Bismillah, sahabatku, semoga kita semua dalam keadaan baik dan Allah mudahkan langkah kita untuk belajar agama. Di kesempatan ini kita akan belajar bareng, pelan-pelan sambil membuka kitab. Insya Allah kita akan ditemani oleh kitab 10 Salam, karya Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, yang merupakan penjelasan atau syarah dari kitab Bulughul Maram, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kajian ini bukan ceramah satu arah, tapi lebih ke menemani belajar, membaca dan mencoba memahami penjelasan para ulama. Perlu disampaikan juga pembelajaran kita kali ini bersumber dari TDF dan kitab yang digunakan adalah versi PDF. Jadi kalau nanti ada perbedaan redaksi atau penomoran dengan kitab cetakan yang teman-teman punya, mohon dimaklumi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mulai dari bab sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah ibadah yang paling dekat dengan keseharian kita. Ibadah yang paling sering kita lakukan. Dan juga amalan yang pertama kali akan dihisab. Semoga dengan belajar pelan-pelan seperti ini, sholat kita bukan cuma sekedar gugur kewajiban, tapi semakin sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, kita mulai kajiannya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbig al-wudu'a thumma istaqbil al-qiblata fakabbir waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma f'al zalika fi sholatika kulliha akhrajahu sab'atu walafdu lil Bukhari walibni Majah bi isnadi Muslim hatta tatma'inna qa'iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan tumaninah. Kemudian bangunlah hingga tegak berdiri. Kemudian sujudlah dengan tumaninah. Kemudian bangunlah, lalu duduklah dengan tumaninah. Kemudian sujudlah dengan tumaninah. Kemudian lakukan semua itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat As-Sab'ah. Lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari, sedangkan lafaz Ibnu Majah dengan sanad Muslim. Bangunlah dengan tumaninah. Penjelasan kalimat, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, yakni mengerjakannya dengan lengkap. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, yakni takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ungkapan ini menjelaskan bahwa doa iftitah tidak wajib dibaca. Jika wajib, tentulah beliau perintahkan. Kemudian zahir ungkapan ini mengisyaratkan bahwa yang dibaca tidak harus surat Al-Fatihah. Namun hal ini akan kami jelaskan pada saatnya nanti. Kemudian rukuklah dengan tumaninah. Hal ini menjelaskan bahwa ruku dengan tumaninah padanya adalah wajib. Kemudian bangunlah dari ruku hingga tegak berdiri. Kemudian sujudlah dengan tumaninah. Hal ini menjelaskan bahwa sujud dengan tumaninah adalah wajib. Kemudian bangunlah dari sujud. Lalu duduklah dengan tumaninah. Setelah sujud yang pertama, kemudian sujud dengan tumaninah, ini adalah sujud kedua.
Ini adalah sifat atau rakaat sempurna, yakni berdiri membaca sebagian dari Al-Quran, ruku, i'tidal atau bangun dari ruku, sujud dengan tumaninah, duduk antara dua sujud, kemudian sujud dengan tumaninah, kemudian sujud dengan tumaninah pula. Dengan demikian, sempurnalah satu rakaat. Kemudian lakukanlah semua itu dalam setiap sholatmu, baik ucapan maupun perbuatan, kecuali takbiratul ihram. Karena ia khusus untuk rakaat pertama saja, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syariat. Tafsir hadis. Di dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang biasa dipakai Muslim disebutkan, bangunlah hingga berdiri dengan tumaninah sebagai ganti apa yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Kemudian bangunlah hingga tegak berdiri. Hadis Ibnu Majah di atas menjelaskan bahwa tumaninah saat i'tidal setelah ruku adalah wajib. Kemudian hadis berikutnya, wa mithluhu fi hadisi Rifa'ah ibni Rafi ingda Ahmad wa Banu Hibban hatta tatma'inna qa'iman wali Ahmada fa'akim sulbaka hatta tarji'al hidamu walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadisi Rifa'ata bani Rafi' innaha lam tatimma salatu ahadikum hatta yusbigol wudu'a kama amrahullahu summa yukabbiru wa yahmadullaha jalla wa ajja wa yusni alaihi wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra bihi wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu wali Abi Dawuda thumma qra bi ummil kitabi wa bima sya'allahu wa walibni Hibban summa bima syi'ta. Hadis ini seperti hadis sebelumnya dari Rifa'ah bin Rafi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban hingga berdiri dengan tumaninah. Dan dalam hadis Ahmad, maka tegakkan tulang punggungmu hingga tulang-tulang kembali ke tempatnya. Dalam hadis An-Nasa'i dan Abu Dawud dari Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya sholat salah seorang dari kalian tidak akan sempurna hingga orang tersebut menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian ia mengagungkan Allah, memujinya dan menyanjungnya. Disebutkan dalam hadis tersebut, jika engkau mempunyai hafalan dari Al-Quran, maka bacalah. Jika tidak, maka bacalah tahmid, takbir dan tahlil kepada Allah. Dalam hadis Abu Dawud, kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca atas kehendak Allah. Dalam hadis Ibnu Hibban, kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki. Biografi perawi Rifa'ah bin Rafi adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor dan ikut serta pada perang Badar, perang Uhud dan seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersama Ali menyaksikan perang Jamal dan perang Siffin. Ia meninggal pada permulaan masa pemerintahan Muawiyah. Penjelasan kalimat. Hingga berdiri dengan tumaninah. Dan dalam salah satu lafaz hadis Ahmad, maka tegakkan tulang punggungmu hingga tulang-tulang kembali ke tempatnya, yakni tulang-tulang yang ikut turun saat ruku, sehingga ia kemudian ke tempat asalnya saat berdiri untuk membaca, yang hal itu hanya bisa terjadi dengan i'tidal yang sempurna. Dalam hadis An-Nasa'i dan Abu Dawud dari Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya salat salah seorang dari kalian tidak akan sempurna salatnya
hingga orang tersebut menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu yang diterangkan dalam surat Al-Maidah. Kemudian ia mengagungkan Allah, yaitu dengan membaca takbiratul ihram dan memujinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja ungkapan jika engkau mempunyai hafalan dari Al-Quran mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan memuji di atas bukan bacaan Al-Quran, akan tetapi ia adalah bacaan iftitah. Maka dari hadis di atas bisa disimpulkan bahwa memuji dan menyanjung Allah setelah takbiratul ihram hukumnya wajib dan menyanjungnya. Dan dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud yang lainnya disebutkan, jika engkau mempunyai hafalan dari Al-Quran, maka bacalah. Jika tidak mempunyai hafalan Al-Quran, maka bacalah tahmid dengan bacaan-bacaan tahmid, yang bacaan dasarnya ialah Alhamdulillah, takbir dengan bacaan Allahu Akbar, tahlil kepada Allah dengan bacaan La ilaha illallah. Hal ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan di atas menggantikan bacaan Al-Quran bagi mereka yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran. Dalam hadis Abu Daud disebutkan, kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca atas kehendak Allah. Dalam hadis Ibnu Hibban, kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki. Tafsir hadis. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang biasa dikenal sebagai hadis al-musi. Salatahu, orang yang tidak bagus salatnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang wajib dilakukan dalam salat, sehingga ibadah salat tidak akan sempurna kecuali dengannya. Hadis ini menunjukkan bahwa wudu harus disempurnakan oleh orang yang ingin mengerjakan sholat, sebagaimana yang dikandung oleh ayat. Idza kumtum ilas sholati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan yang dimaksud di sini ialah orang yang berhadas, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil yang lainnya. Hadis Al-Bukhari nomor 252 yang menyebutkan hal-hal tersebut secara garis besar. Dijelaskan dengan lebih terperinci oleh hadis An-Nasa'i dengan lafaz hingga orang tersebut menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Membasuh mukanya dan kedua tangannya hingga kedua siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kakinya hingga kedua mata kaki. Keterangan ini menjelaskan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tidak wajib, sehingga hal inilah yang mengakibatkan perintah untuk melakukan keduanya tidak wajib, akan tetapi menjadi sunnah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa menghadap ke arah kiblat sebelum membaca takbiratul ihram adalah wajib. Hukum ini telah kami terangkan di atas, disertai keterangan kemudahan bagi mereka yang mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Ia juga menunjukkan wajibnya mengucapkan takbiratul ihram yang lafaznya disebutkan dalam riwayat At-Tabrani dari Rifa'ah. Kemudian mengucap Allahu Akbar. Begitu pula dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Humaid berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau hendak mengerjakan sholat, beliau berdiri tegak, kemudian mengangkat tangannya seraya mengucap Allahu Akbar. Hadis serupa diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ali radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, memenuhi kriteria sanad Muslim, bahwasanya jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk memulai sholat, beliau mengucap Allahu Akbar. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan takbiratul ihram ialah ucapan Allahu Akbar. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa membaca Al-Quran di dalam sholat hukumnya wajib, baik surat Al-Fatihah maupun yang lainnya, berdasarkan ungkapan beliau,
apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, jika engkau mempunyai hafalan dari Al-Quran. Namun hadis Abu Daud menyebutkan, kemudian bacalah Al-Fatihah, sedangkan di dalam hadis Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan, kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca atas kehendakmu. Bahkan Ibnu Hibban membuat bab khusus untuk masalah ini, bab wajibnya seseorang yang sedang mengerjakan sholat untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, karena tegasnya hadis yang menyebutkan surat Al-Fatihah. Maka hadis yang menyebutkan apa yang mudah bagimu dari Al-Quran diartikan sebagai surat Al-Fatihah, karena surat itu mudah untuk dihafalkan oleh setiap muslim. Kemudian hadis tersebut bisa ditafsiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa orang yang beliau ajak bicara tidak hafal surat Al-Fatihah, maka jika kondisi orang tersebut seperti itu, ia boleh membaca ayat apapun yang ia hafal dari Al-Quran. Atau bisa jadi hadis ini dimansuh oleh hadis yang menyebutkan surat Al-Fatihah, atau mungkin maknanya, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran di samping surat Al-Fatihah. Hal ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban yang dengan tegas menyebutkan surat Al-Fatihah ditambah dengan ayat-ayat yang lainnya. Dengan begitu bisa jadi saat perawi menyebutkan apa yang mudah dari Al-Quran, ia lupa untuk menyebutkan surat Al-Fatihah. Kemudian hadis yang menunjukkan wajibnya membaca ayat-ayat lain selain surat Al-Fatihah ialah, kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang bisa engkau baca atas kehendak Allah atau apa yang engkau kehendaki. Hadis ini menunjukkan juga bahwa orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran boleh membaca tahmid, takbir, dan tahlil sebagai ganti dari Al-Quran tanpa ditentukan jumlahnya dan jenis bacaannya. Namun ada yang menyebutkan bacaannya sebagai berikut: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Hadis ini juga menunjukkan atas kewajiban ruku yang disertai dengan tumaninah. Hadis Ahmad menjelaskan caranya. Jika engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Kemudian panjangkan punggungmu dan mantapkanlah rukukmu. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian ia bertakbir, lalu ruku hingga sendi-sendinya mantap dan santai. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya bangun dari ruku yang diikuti dengan berdiri tegak dengan tumaninah. Berdasarkan sabda beliau, dan kamu berdiri dengan tumaninah. Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya hadis ini menggunakan sanad Muslim. Di samping itu, As-Siraj meriwayatkannya dengan sanad yang memenuhi kriteria Al-Bukhari. Maka hadis tersebut memenuhi kriteria Muslim dan Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan wajibnya sujud dengan tumaninah. Kedua hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis An-Nasa'i dari Ishaq bin Abi Thalhah. Kemudian ia bertakbir lalu bersujud hingga wajah dan dahinya mantap, hingga seluruh sendinya mantap dan lega. Hadis ini menunjukkan wajibnya duduk di antara dua sujud. Disebutkan dalam hadis An-Nasa'i, kemudian ia bertakbir, lalu ia mengangkat kepalanya hingga duduk tegak di tempat duduknya dan menegakkan tulang punggungnya. Di dalam riwayat lain disebutkan, jika engkau telah mengangkat kepalamu, maka duduklah di atas paha kirimu. Hal ini menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud dengan cara menggunakan paha kiri sebagai alas duduk. Hadis ini menunjukkan bahwa semua hal di atas harus dilakukan pada setiap rakaat yang tersisa, kecuali takbiratul ihram, karena sebagaimana telah diketahui bahwa ia wajib dilakukan pada permulaan sholat. Hadis ini menunjukkan wajibnya membaca sebagian dari Al-Quran pada setiap rakaat.
berdasarkan apa yang telah Anda pahami dari penjelasan apa-apa yang mudah, yaitu surat Al-Fatihah yang diikuti bacaan ayat Al-Quran yang Anda kehendaki pada setiap rakaat. Dan dalam pembahasan mendatang akan kami bahas hukum membaca sebagian dari Al-Quran selain dari Al-Fatihah pada rakaat ketiga maupun keempat. Ketahuilah bahwa hadis ini adalah hadis yang agung, sering disebutkan oleh ulama untuk menjelaskan wajibnya hal-hal yang telah kami sebutkan dan menjelaskan hal-hal selain di atas adalah tidak wajib. Sedangkan kesimpulan bahwa semua yang disebutkan dalam hadis di atas adalah wajib berdasarkan fakta bahwa hadis tersebut menggunakan ungkapan perintah setelah ungkapan beliau, tidak akan sempurna suatu sholat kecuali dengan hal-hal yang disebut dalam hadis tersebut. Sedangkan kesimpulan bahwa yang tidak disebut di dalam hadis tersebut tidak wajib, maka berdasarkan fakta bahwa hadis tersebut muncul untuk mengajarkan hal-hal yang wajib dalam sholat, dengan demikian seandainya hadis tersebut meninggalkan suatu hal yang wajib, maka akan terjadi penundaan keterangan pada saat diperlukan yang menurut ijma tidak boleh. Jika riwayat-riwayat hadis ini telah dikumpulkan, maka yang diambil adalah riwayat yang paling lengkap. Jika ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis ini, baik dalam mewajibkan atau sebaliknya, maka hadis ini yang lebih diutamakan. Bahkan, seandainya ada hadis yang mewajibkan sesuatu dengan kalimat perintah, yang hal tersebut tidak disebutkan dalam hadis ini, maka perintah tersebut dibawa kepada makna selain wajib karena keberadaan hadis ini. Atau bisa jadi kedua-duanya dimaknai secara zahir apa adanya, lalu dicari hadis lain yang menguatkan salah satu dari keduanya. Di antara hal wajib yang telah disepakati oleh para ulama akan tetap tidak disebutkan dalam hadis di atas adalah niat. Demikian disebut dalam Asy-Syarah. Menurut saya, bisa saja dikatakan bahwa ungkapan beliau, jika engkau berdiri untuk sholat, menunjukkan wajibnya niat, karena niat hanyalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Dan ungkapan beliau, maka berwudulah, maksudnya adalah hendaklah berwudu. Kemudian orang tersebut bisa saja berkata, duduk terakhir adalah termasuk hal wajib yang telah disepakati, namun tidak disebutkan dalam hadis di atas. Di antara hal yang diperselisihkan ialah membaca tasyahud akhir, lalu membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW pada akhir sholat. Baik sahabatku, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa sedikit demi sedikit memperbaiki sholat kita. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan kembali kajian ini. Membuka kitab lagi dan belajar bersama dengan lebih tenang dan mendalam. Terima kasih sudah menemani belajar. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk terus istiqomah di jalan ilmu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.